Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mendirikan usaha. Bahasan ini akan disajikan oleh kelompok 2. Sebelum kita mengikuti video materi dari kelompok 2, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa saja anggota dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Carissa Nanda Wahyu Fatihah. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Offering AB. Perkenalkan, nama saya Sinitya Sarvina, bisa dipanggil Cindy. Saya asal Kabupaten Malang, Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, kelas Offering AB. Perkenalkan, saya Danur Cahyo, asal Bali, dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Offering AB. Saya Robert Mukhlis dari Prodi S1 Pendidikan Fisika Angkatan 2020. Itulah perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan mengikuti video materi dari kelompok 2. Kepada kelompok 2, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kewirausahaan dalam Sains yang terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Carissa Nanda Wahyu Fatihah, Sinitya Sarvina, Daeng Nur Cahyo, dan saya sendiri Robert Mukhlis. Dalam cara mendirikan usaha terdapat pengertian unsur-unsur, karakter seorang wirausahawan, langkah-langkah secara perencanaan, serta terdapat hal-hal dan aspek yang perlu diperhatikan. 1. Pengertian merancang usaha. Merancang usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan dan mengembangkan usaha dengan seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang telah direncanakan. Terdapat unsur-unsur dalam mendirikan usaha, yaitu rencana, usulan yang disusun secara sistematis dan tentatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinitya Sarvina. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakter seorang wirausahawan. Karakter yang pertama adalah kecakapan bekerja. Dalam bahasa Indonesia, kecakapan bekerja merupakan keterampilan-keterampilan generik yang dituntut penerapannya lintas variasi pekerjaan dan serta kesiapannya di lingkungan bekerja. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan diantaranya adalah memiliki mental dan spiritual yang baik. Yang kedua, memiliki kepribadian yang unggul. Dan yang ketiga, memiliki inisiatif. Selain ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat keterampilan-keterampilan pendukung lainnya, diantaranya yang pertama, memiliki tindakan problem solving yang matang. Jadi ketika usaha kita mempunyai kendala atau mempunyai masalah-masalah, para wirausahawan bisa dengan cepat mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kedua, memiliki sifat kepemimpinan. Jadi ketika usaha kita sudah bertambah, sudah menjadi usaha yang besar, kita mungkin membutuhkan orang-orang yang bisa membantu kita. Nah, sifat kepemimpinan ini sangat dibutuhkan untuk membahas atau mengembangkan usaha kita. Kemudian yang ketiga adalah human relation skill.
Seorang wirausahawan pasti membutuhkan relasi-relasi baik dari para wirausahawan lain, misalnya ketika kita mau bekerja sama untuk menciptakan produk baru, maupun relasi dengan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengatur sistem pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam berusaha. Karena ketika kita tidak bisa menentukan target pemasaran kita, bisa jadi kita akan menemui kesulitan dalam mendistribusikan atau memasarkan produk atau jasa kita. Nah, yang kedua ini mampu mengorganisir. Sebenarnya apa sih yang perlu diorganisir? Ya, jadi yang perlu diorganisir yang pertama adalah waktu. Karena ketika kita bisa mengorganisir waktu dengan baik, mengatur manajemen waktu dengan baik, kemungkinan besar kita akan bisa mencapai atau mendapatkan target-target yang telah kita tentukan dari awal. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting bagi berwirausaha. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Kreatif adalah memunculkan ide-ide baru dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian sifat kreativitas ini juga bisa menambah nilai dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah suka tantangan. Kebanyakan para wirausahawan itu sangat suka tantangan. Mereka akan mengusahakan supaya usaha yang mereka rintis, usaha yang mereka bangun itu berkembang menjadi usaha-usaha yang besar. Maka di sini perlu karakter suka tantangan agar kita tidak tertinggal dengan perubahan zaman. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah saat perencanaan untuk usaha. Yang pertama adalah kita harus memiliki ide dan mencari uang. Dengan A memiliki bakat yang B alasan kuat tingkat berpikir, yaitu pula dari zona aman dan nyaman yang hanya cukup dengan tugas dengan mengasih minat mampu menghasilkan uang. Nah, dalam kita akan melakukan usaha, maka kita harus memiliki ide dan mencari uang. Nah, untuk memiliki suatu ide, kita harus memilih bidang usaha yang kita minati. Kenapa sih yang harus kita minati? Karena kalau kita tidak memilih bidang usaha yang kita minati, maka kita tidak senang pastinya dan melakukan usaha tersebut dengan setengah hati, maka hasilnya pun juga kurang optimal. Nah, selain kita senang, ada alasan lain yang harus kuat tentang ide tersebut, bidang usaha tersebut, seperti finansial atau dari orang terdekat atau dari itu dari diri kita sendiri kan, agar kita keluar dari zona aman dan nyaman. Jadi kita kalau usaha harus membutuhkan capaian itu, kita membutuhkan suatu finansial yang lebih dengan merancang suatu usaha untuk mendapatkan uang. Yang kedua adalah memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis atau relasi. Memilih dan memperbanyak bisnis dengan rekan-rekan di dalam jaringan tersebut, seperti harus dengan hati-hati. Kedua, meliputi teman dengan orang yang lebih mengerti dan fokus pada bidang tersebut. Nah, untuk poin yang pertama, kita harus hati-hati. Mengapa? Karena dalam suatu kerjasama, kita pasti akan bekerja sama lah dengan orang lain. Nah, orang lain tersebut kita tidak boleh mempercayai dengan penuh. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena setiap orang tidak semuanya memiliki niat yang bagus untuk membantu kita. Kadang ada yang membantu untuk merancang kita dan makanya kita harus hati-hati dalam memperluas jaringan bisnis dan mencari rekan-rekan untuk bekerja sama. Kedua adalah meliputi teman dan para yang mengerti dan kita secara tersebut. Mengapa? Karena
kita sebagai awal ya, orang awal yang berusaha, kita pasti perlu orang lain yang lebih sukses untuk sharing, berbagi pengalaman dengan kita, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, dan sebagainya. Makanya kita perlu untuk informasi dan berpengalaman. Yang ketiga, kita melakukan strategi pemasaran untuk memiliki keunggulan dan keunikan produk atau jasa. Yaitu harus melakukan penyimbangan antara nilai untung pribadi dan nilai di pasar agar peluang usaha semakin banyak dan bersaing semakin sedikit. Nah, di sini sudah jelas kita harus melakukan penyimbangan antara nilai untung pribadi dan nilai di pasar. Mengapa nilai untung pribadi? Karena kita untuk menghasilkan satu produk pasti kita harus memaksimalkan. Nah, untuk dengan memaksimalkan produk kita harus memiliki ya di pasar itu seperti apa, konsumennya gimana, untuk harganya bagaimana. Nah, kita harus memiliki strategi pemasaran dengan menyeimbangkan antara kedua. Kalau kita ubah, barang kita bagus tapi kita jualnya mahal lebih dari pasar, itu perlu kita tanyakan karena kita memiliki pemasaran. Untuk yang selanjutnya adalah menjaga kredibilitas dan image. Itu seperti yang mengerti kualitas dengan menggunakan dalam menggunakan teknologi. Nah, itu jadi kita harus menjaga image kita untuk dapat dikenali dengan masyarakat. Yang kelima adalah berhemat untuk modal kerja dan penambahan investasi alat produksi. Ini sebenarnya masuk dalam itu karena kita perlu memiliki aku akan berusaha habis ini alat produksinya ini, tapi kita akan membutuhkan finansial yang lebih, jadi kita harus berhemat untuk modal kita dan alat-alat apa saja yang kita butuhkan. Nah, dari kelima langkah-langkah tersebut ternyata bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan inside out, yaitu idea generation, dari diri kita sendiri, pendekatan dari diri kita sendiri, tentang kemampuan teknis kita, kemampuan pemasaran kita bagaimana, kemampuan finansial kita untuk merancang output dari usaha tersebut bagaimana, dan kemampuan relasi dengan orang-orang yang kita anggap lebih berpengalaman. Nah, yang masuk dalam pendekatan inside out atau pendekatan berdasarkan gagasan dan ide kita ini adalah empat tadi, yaitu ide dan mencari peluang. Itu pasti dari diri kita sendiri ya, kita menentukan ide dan peluang kita. Dua, memperluas dan memperbanyak relasi jelas dari diri sendiri, karena kita membutuhkan orang untuk berbagi pengalaman dan kita orang untuk mencari kita untuk berbagi pengalaman. Yang selanjutnya adalah kapasitas kredibilitas dan image, dan jadi kita lebih harus menjaga ciri khas kita, bagaimana sih harus stabil dalam menjaga ciri khas kita. Untuk satu A2 misalnya, untuk produk 2 berarti harus B2. Intinya menjaga ciri khas. Yang kelima adalah berhemat untuk menjaga curriculum. Untuk menjaga curriculum ini itu pasti dalam diri kita. Kalau kita akan berusaha dan sudah memikirkan idenya seperti ini, peluangnya seperti ini, dan usahanya seperti ini, itu kita akan menjadi bagaimana ya aku gunakan untuk meminimalisir lonjakan kita merancang, maka itu perlu berhemat. Itu manajemen dari diri kita. Ada 4 ya, jadi 5 tadi. Berikutnya adalah pendekatan inside out. Mengapa apa sih pendekatan? Pendekatan outside in. Ya, pendekatan outside in ini adalah opportunity recognition, yaitu pendekatan berdasarkan respon kebutuhan pasar. Pasar ini orang-orang ini gimana sih? Harganya yang 5.000-an kah? Kualitasnya yang seperti apa? Sedang marak-maraknya itu apa? Seperti itu. Dan itu masuk dalam langkah-langkah yang ketiga, yaitu melakukan strategi pemasaran untuk memiliki keunggulan dan keunikan produk atau jasa. Nah, ini di sini
Perkenalkan, saya Dan Nurcahyo. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan cara mendirikan suatu usaha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan aspek-aspek yang harus diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendirikan suatu usaha. Yang pertama, ada bidang dan jenis usaha. Dalam mendirikan suatu usaha, kita dapat menentukan di bidang apa kita akan mendirikan suatu usaha. Seperti contoh, misal di bidang pertanian, publikasi, konstruksi, perdagangan, keuangan, perseorangan, jasa dan umum atau wisata. Bentuk usaha. Dalam membangun suatu usaha, kita dapat menentukan apakah kita akan mendirikan suatu usaha sendiri atau perseorangan, atau kita ikut dengan orang, persekutuan orang, perseroan atau firma corporation. Tempat usaha. Dalam mendirikan suatu usaha, kita harus memperhatikan hal-hal tentang tempat usaha, yaitu kita harus mencari tempat usaha yang mudah dijangkau konsumen, dekat dengan tenaga kerja, dekat akses bahan baku. Pengurusan usaha, yaitu apakah kita akan merintis usaha baru, atau membeli perusahaan yang sudah didirikan, atau bersama manajemen dengan memperhatikan dampak positif dan negatif dari jenis usaha yang dipilih. Yang kedua, ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang A, pemasaran. Pemasaran dibagi menjadi dua. Ada sasaran pemasaran yang meliputi daerah, situasi, proyeksi, dan strategi. Ada anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran yaitu uraian biaya yang dialokasikan untuk investasi dan biaya untuk operasional pemasaran. Yang B, ada aspek produksi. Aspek produksi, yang pertama ada pengadaan bahan, yaitu yang menyangkut jenis, volume, harga, dan sumber daerah. Yang kedua ada kebutuhan sumber daya produksi, yang meliputi bangunan, peralatan, atau mesin. Yang ketiga ada proses produksi, proses masing-masing jenis produk yang disertai dengan bagan proses produksi. Yang keempat ada jumlah produksi, yaitu jumlah produksi yang akan dihasilkan dan ditawarkan dalam setiap periode. Yang kelima ada penganggaran produksi, yaitu uraian rencana biaya produksi yang dilakukan untuk investasi dan biaya untuk operasional dalam suatu siklus. Yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Dalam aspek organisasi dan manajemen, kita dapat menentukan atau menganalisis usaha kita, baik itu dalam bentuk bidang, maksudnya itu kita dapat menganalisis usaha apa yang akan kita dirikan, baik dari misalnya di bidang apa kita akan mendirikan usaha kita, terus dalam bentuk apa, dan jenis usaha apa. Dan yang keempat tuh ada aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama ada limbah, yang kedua ada biostik, yaitu dampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga ada sosial budaya, dan yang keempat ada pengangguran. Yang kelima aspek keuangan dan modal, yang meliputi yang pertama ada kebutuhan modal awal, proyeksi neraca, proyeksi rugi laba, proyeksi arus kas, dan analisis rasio keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyajikan materi tentang bagaimana cara mendirikan usaha. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini.
Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk kelompok 2. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.